Ini adalah makam Gus Dur yang tidak pernah sepi peziarah setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita akan pergi ke makam Gus Dur yang ada di Kuaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Jadi di kawasan makam Gus Dur ini tidak hanya ada makam Gus Dur saja, tapi ada beberapa makam lain termasuk makam dari pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Langsung aja kita masuk. Untuk parkiran dari kawasan makam Gus Dur ini luas sekali ya. Kalian bisa lihat ada parkiran bus, terus parkiran motor, mobil, di sini luas pol. Seperti yang kita bisa lihat di depan kita ada mobil-mobil, kemudian juga ada bus. Ini ada yang baru datang juga. Sepertinya ini busnya mengangkut ibu-ibu fatayat yang lagi berziarah ke kawasan makam Gus Dur. Di belakang kita ini juga ada monumen batu yang ada tulisannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau ini lahir 7 September 1940 serta beliau ini meninggal pada tanggal 30 Desember 2009 pada saat beliau berumur 69 tahun. Di sini juga terdapat monumen Asmaul Husna. Jadi di seluruh bagian dari monumen ini terdapat lafaz-lafaz dari Asmaul Husna. Nah, di atas sendiri ada lafaz Allah, terus di bawahnya menyusul dengan Asmaul Husna. Di samping monumen Asmaul Husna ini juga terdapat bangunan masjid ya, tapi ini masjidnya sepertinya masih proses pembangunan. Tapi itu kalau misal sudah jadi masjidnya sepertinya bakalan besar banget itu yang ada di sebelahnya monumen Asmaul Husna. Di belakang monumen ini juga terdapat Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini untuk museumnya cukup besar ya, terlihat dari luar saja bangunannya besar gitu. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merupakan seorang ulama pahlawan nasional, serta beliau ini merupakan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Beliau ini juga dikenal sebagai pendiri dan pengasuh salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang ini. Kali ini kita nggak masuk dulu ke museumnya, kita bakalan menuju ke area kawasan makam Gus Dur. Untuk menuju ke makamnya kita harus berjalan kaki ya. Jadi dari arah museum sini kita belok ke kiri, itu sudah terdapat tangga-tangga, terus juga ada petunjuk arah. Kita akan diarahkan menuju ke pasar ya. Ini semacam tempat membeli oleh-oleh gitu. Jadi di sini itu menjual berbagai macam pakaian, kemudian juga ada makanan. Di sini pakaiannya rata-rata ada tulisan Gus Durnya gitu, terus juga ada beberapa yang ada foto dari Gus Dur. Kemudian buat kalian yang mau ke toilet atau kamar mandi, di sini juga tersedia di sebelah kiri itu tadi. Pokoknya sepanjang jalan itu nanti kalian bakalan melihat ada banyak sekali petunjuk arah seperti yang ada di depan kita. Terdapat petunjuk arah belok ke kiri. Pokoknya kita ikutin saja petunjuk arahnya. Untuk pasar di sini itu lumayan panjang ya. Jadi saran kita, kalian mungkin kalau misal mau beli oleh-oleh, mau beli jajanan atau pakaian, itu belinya kalau sudah selesai dari makam Gus Dur ya, agar kalian tidak membawa berat-berat. Karena kalau dari makam kalian mau balik, itu baliknya juga tetap lewat sini. Jadi masih melewati untuk pasar-pasar oleh-olehnya. Akhirnya setelah berjalan kaki kita sampai juga di depan pintu masuk dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Itu
Itu ada tulisannya ya di atas itu, Tebu Ireng 26 Rabiul Awal 1899 Masehi. Di sini juga terdapat informasi dari jam buka tutup gerbang makam Gus Dur. Jadi buat kalian yang kesini kalau pagi mulai jam 8, kemudian terakhir masuk itu jam 14.30 karena jam 3 itu sudah tutup ya. Kalau malam itu kalian bisa datang ke sini jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Harus diperhatikan sekali untuk jam bukanya karena ditakutkan kalian sudah jauh-jauh ke sini tapi makamnya ditutup gitu ya. Pokoknya kalau kalian mau kesini catat dulu untuk jam bukanya. Pas masuk ke dalam lorong sini juga terdapat kamar mandi atau toilet di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan itu juga terdapat beberapa toko-toko baju dan juga oleh-oleh. Jadi di toko di depan kita itu menyediakan berbagai macam pakaian muslim. Kemudian juga ada mukena, ada sarung, ada baju takwa kayak gitu. Dari lorong sini kita lurus saja terus karena sebentar lagi kita sudah mau sampai ya. Dan di dinding-dinding lorong sini ini juga terdapat beberapa biografi tokoh-tokoh seperti Gus Dur, kemudian juga ada Haji Salahuddin Wahid dan juga yang lain-lainnya. Di sini juga terdapat miniatur kawasan makam Gus Dur. Itu kalian bisa lihat ada wilayah parkiran, kemudian ada monumen Asmaul Husna, ada museum, ada pondok pesantren Tebu Ireng, makamnya, terus juga ada masjid yang tadi proses pembangunan. Nah, ini terlihat dari kawasan gerbangnya tadi menuju ke pondok pesantren itu cukup luas ya untuk area dari kawasan makam Gus Dur. Di depan kita ini juga terdapat beberapa kotak amal. Di sini juga terdapat barcode kris juga ya. Jadi buat kalian yang mungkin cashless, nggak punya uang cash, bisa pakai kris nih di sini. Oke, sekarang kita sudah sampai ya. Itu sudah mulai terlihat dari makam Gus Durnya. Di sini juga terdapat penjaga di sebelah kiri yang akan mengarahkan kita menuju ke makam Gus Dur. Jadi kita diarahkan untuk belok ke kanan situ. Tapi sekarang kita bakalan melihat dulu karena di sini juga terdapat daftar nama-nama yang dimakamkan di kawasan makam Gus Dur sini. Nah, ini merupakan list nama-nama yang dimakamkan di Tebu Ireng. Yang pertama itu ada Hadrotus Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU beserta keturunannya. Jadi karena memang Gus Dur itu merupakan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jadi Gus Dur itu dimakamkan di kawasan makam Tebu Ireng sini. Nah, ini kalian kalau misal mau langsung ke makam bisa langsung masuk ke sini. Sebelah kanan ini juga ada mutiara kalam dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jika suatu amal tidak dilandasi keikhlasan, maka tidak akan tambah kecuali kegelapan di dalam hati. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan berpihak kepadanya. Seperti itu isi dari mutiara kalam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya sampai juga kita di makam Gus Dur. Jadi hari ini terlihat banyak sekali peziarahnya. Tidak hanya di lantai bawah saja, tapi di lantai atas sana juga tersedia tempat untuk tahlil. Jadi buat para jemaah kalau misal di bawah nggak cukup bisa langsung naik ke lantai atas. Gus Dur ini merupakan presiden keempat dari Indonesia dan juga beliau ini mempunyai istri yang bernama Sinta Nuriyah. Beliau juga memiliki 4 orang anak, yaitu Alisa Kotrunada, Yeni Wahid, Anita Hayatun Nufus, sama Inayah Wahid. Nah, di depan kita itu merupakan makam Gus Dur. Nanti kita juga bakalan melihat dari arah sana. Di sini tidak hanya makam Gus Dur saja, tapi banyak sekali makam-makam keluarga Tebu Ireng yang lain.
Seperti di depan kita itu ada tulisan di nisannya nomor 3 itu merupakan makam dari Nyai Masruroh, istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian nomor 7 itu dari Nyai Aisyah, putri Mbah Hasyim. Nomor 5 ada Nyai Hoirul Hasyim, itu putri juga dari Mbah Hasyim. Di bawah dari makam Gus Dur itu ada makam dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini merupakan makam dari Gus Dur. Jadi Gus Dur ini sebelum berpulang, beliau itu meminta untuk pergi ke makam dari kakeknya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ada di Tebu Ireng, Jombang sini. Padahal kan beliau ini sebelumnya dirawat di Jakarta. Kemudian keluarga menyetujui untuk Gus Dur berkunjung dan bertakziah ke makam dari kakek beliau, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sesampainya di Jombang, beliau ini mengalami penurunan kesehatan sehingga membuat beliau harus dilarikan menuju ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Pada saat perjalanan menuju ke Surabaya, tepatnya berada di Mojokerto, Gus Dur ingin kembali lagi ke Jombang karena beliau ingin segera berziarah ke makam dari kakek beliau. Nah, ini merupakan makam kakek beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sesampainya Gus Dur di Jombang, beliau langsung berziarah ke makam kakeknya dan beliau bilang pas di makam sini bahwa beliau akan kembali lagi ke sini dalam seminggu ke depan. Dan ternyata seminggu setelah beliau berziarah ke makam kakeknya, Gus Dur berpulang. Beliau meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Di sini juga terdapat makam-makam keluarga Tebu Ireng yang lain. Seperti yang ada di depan kita, itu ada yang nomor 4. Jadi nomor 4 itu merupakan makam dari Kiai Haji Masyum Ali yang merupakan menantu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian itu juga ada yang nomor 57. Itu merupakan makam dari Hajah Mustaghfiroh, putri dari Kiai Haji Adlan Ali. Pokoknya misal kalian pengen tahu ini itu makam siapa, itu kalian bisa foto daftar nama-nama yang dimakamkan di Tebu Ireng tadi di depan. Terus kalian cocokkan sesuai dengan nomor yang sudah tertera di daftar nama-nama yang tadi. Ini ada beberapa jamaah-jamaah dari berbagai kota yang sedang melakukan tahlil di depan kawasan makam keluarga Tebu Ireng, Jombang. Untuk makam nomor 1 ini merupakan makam dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang nomor 2 itu merupakan makam dari Nyai Nafikoh yang merupakan istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sebelahnya lagi itu merupakan makam dari anak-anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Nyai Nafikoh. Gus Dur diberi gelar Bapak Pluralisme karena kebijakannya mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian. Gus Dur membebaskan perayaan Tahun Baru Imlek untuk warga Tionghoa yang sebelumnya warga Tionghoa hanya bisa merayakan perayaan Tahun Baru Imlek di rumah saja. Oleh karena itu, Gus Dur dijuluki sebagai Bapak Tionghoa. Kemudian itu juga terdapat makam yang ada benderanya sama ada tulisan pahlawan. Itu merupakan makam dari ayah Gus Dur, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Jadi beliau ini merupakan pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan juga Menteri Negara di era Presiden Soekarno. Di sebelah dari makam ayah Gus Dur itu tadi juga terdapat makam dari Hajah Solihah yang merupakan ibu dari Gus Dur. Di sini juga terdapat salah satu sumur, jadi salah satu dari 9 sumur tua yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di atas sumur ini masih ada kayak kaleng, ini kalengnya masih besi ya, besi yang masih jadul pakai kerean gitu. Terlihat ini memang kaleng udah lama ya, besinya juga sudah
berkarat gitu, menandakan kalau umurnya ini memang hampir sama mungkin sama sumurnya. Kita lihat coba di dalam sumur, ternyata nggak kelihatan apa-apa, cuma kelihatan gelap aja. Jadi ada sebuah cerita juga pada saat Gus Dur selesai dimakamkan, itu ada seorang pengusaha dari Jawa Timur itu ingin membeli papan kayu yang digunain buat memandikan jenazah Gus Dur. Awalnya sama pengusaha itu ditawar 5 juta. Sama keluarga itu tetap tidak diberikan, sampai akhirnya pengusaha itu nawar 50 juta. Padahal 50 juta pada tahun 2009 itu kan banyak ya, tapi sama keluarga tetap kekeh untuk tidak memberikan papan kayu tersebut untuk menghindari dosa syirik. Di belakang kawasan makam Gus Dur ini terdapat pondok pesantren Tebu Ireng. Beginilah penampakan pondoknya. Di kawasan makam ini itu tidak pernah sepi pengunjung ya. Selalu saja berdatangan pengunjung dari berbagai macam penjuru daerah yang ada di Indonesia sini. Selalu berganti-ganti terus. Ini gerbangnya sudah mulai ditutup separuh karena sudah memasuki jam 2:30 sore. Kisah menarik lain dari komplek pemakaman Gus Dur ini itu ada di kotak amal ini nih. Jadi kotak amal yang ada di sini itu bisa menghasilkan 2,5 M per tahun. Padahal peziarah tidak diwajibkan untuk mengisi. Karena menurut LSPT alias Lembaga Sosial Pondok Tebu Ireng, kotak amal ini setiap bulannya bisa menghasilkan 150 juta sampai 250 juta. Uang hasil dari kotak amal ini itu tidak diperuntukkan untuk pengelolaan makam ya, melainkan digunakan semuanya untuk disumbangkan ke fakir miskin, anak-anak yatim, terus juga digunakan sebagai beasiswa bagi yang membutuhkan. Seperti yang kita bilang di awal tadi, kalian kalau misal mau belanja oleh-oleh itu bisa dilakukan selesai dari mengunjungi makam, karena kita bakalan lewat sini lagi. Jalanannya itu tetap sama, pedagangnya yang bakalan kita lewatin juga sama. Jadi ketika sudah selesai berziarah, kita bisa bersantai-santai berbelanja, kemudian bisa makan, mencari berbagai macam oleh-oleh, buah tangan. Di sini banyak sekali. Di sebelah kiri itu terdapat arah panah menuju ke kanan kalau misal mau keluar. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.